kopi dulu ya. Sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu, kasih tebak-tebakan nih. Kopi apa yang bikin kita diputusin? Yo, coba tebak. Nyerah. Gue nanya ke siapa ini? Oke, gue kasih tahu jawabannya deh. Kopi kira aja sendiri. Garing ya. Oke, udah ya. Oke. Hello, welcome back to Ember Kitchen. Balik lagi bersama gue Mike. Hari ini kita bakal ngelakuin yang spesial banget karena hari ini kita polos ya. Beda banget daripada biasanya banyak pernak-pernik. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin spesial. Apa itu? Tonton aja sampai akhir. Hari ini kita bakal ditemenin sama temen gue. Please welcome. Nah, boleh kenalin diri dulu, Shal. Oke, nama gue Marshall. Gue bekerja di Coffee HQ di Bandung. Lokasinya dekat di, sebenarnya kita masih satu tempat di Noasban, tapi di areanya di belakang Ya? Nah, di area belakang. Nah, Coffee HQ itu apa tuh? Boleh jelasin sedikit? Nah, kalau misalnya Coffee HQ sendiri, kita tuh sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang retail untuk perkopian. Jadi kita juga menyediakan kopi, terus kemudian alat-alat kopi, non kopi juga kita menyediakan, kemudian juga ada tea juga. Cuma untuk tea kita melakukannya untuk konsignasi aja sih. Gitu. Oh, berarti supply ya, berarti banyak. Kita supply, betul. Betul. Buat retail atau buat perumahan juga bisa? Buat retail, buat bisnis bisa. Nah, hari ini kita mau nanya-nanya sama Marshall tentang bisnis kopi, tentang tips-tips tentang kopi, karena dia kan udah lebih lama dibanding gua ya, tepatnya, atau mungkin dibanding kalian-kalian yang nonton ini. Jadi kita mau nanya-nanya lebih lanjut tentang kopi. Yuk. Yang pertama, gue mau nanya dulu nih. Udah deg-degan nih. Rasanya deg-degan, beda soalnya. Biasanya mainnya di belakang layar, soalnya nggak pernah di depan layar. Oke. Yang pertama, gue mau nanya ke Marshall. Shal, lu tahu nggak tahun berapa kira-kira kopi ditemukan? Tahun berapa ya? Google aja lah. Pertanyaannya sulit banget gitu buat mungkin penonton bisa cari tahu gitu ya. Cari tahu sendiri lah. Coba cari tahu sendiri ya. Saya nggak tahu soalnya sejarah perkopian itu dimulainya dari tahun berapa. Yang saya tahu cuma dibawa oleh misionaris. Oke. Nah, Shal, gue pengen nanya dong, sebenarnya bedanya coffee specialty sama kopi yang biasa tuh apa sih? Kalau coffee specialty pasti yang paling kita tekan itu dari flavor gitu. Karena specialty itu kan yang kita nilai itu nggak cuma dari rasa kopi. Jadi kita pertama tes dulu dari kualitas green beans-nya seperti apa. Kita ngecek dulu bahan bakunya, kemudian juga kita quality control gitu. Udah gitu coba kita di cupping, di testing. Iya. Nah, yang paling ngebedain dari kopi yang biasa sampai ke specialty itu terutama kalau untuk peminum mungkin dari rasa ya. Karena kalau specialty itu biasanya yang bisa kita rasain tuh kayak kopi tapi ada rasa teh atau rasa buah-buahan gitu atau rasa kacang gitu. Walaupun mungkin yang baru nonton kayak aneh juga ya, kayak kesannya emang kopi itu bisa rasanya kayak buah gitu. Tapi pada kenyataannya ketika let's say kita nanti ada proses cupping dan kita akan cobain ini bakal berbeda sekali. Terutama yang paling berkesan tuh orang-orang yang belum pernah terjun ke dunia kopi, yang pengen ngopi gitu. Terus akhirnya kita ngerasa dulu tuh punya penyakit gitu. Oh enggak mohon maaf saya nggak ngopi gitu. Tapi ketika kita cupping mereka tuh jadi mindsetnya kebuka karena bisa ibaratkan kopi itu ternyata nggak sepahit yang mereka bayangin gitu. Nah, Shal, bedanya specialty coffee sama ya apa? Sebutannya komersial kan? Komersial tuh apa sih bedanya? Nah, perbedaannya sendiri untuk yang specialty dan komersial tuh yang paling utama tuh dari kualitas green beans-nya sendiri gitu. Nah, dari green beans sendiri itu terdiri dari dua macam defect. Defect itu cacat, tingkat cacat. Nah, ada yang namanya primary defect dan namanya tuh secondary defect. Nah, untuk primary defect itu bisa salah satu contohnya tuh biji hitam gitu. Nah, terus juga tidak ada benda asing di green beans-nya sendiri. Nah, untuk secondary ini biasanya seperti ada insect bites kecil-kecil atau enggak kayak benda asing kecil-kecil itu masih oke. Nah, untuk specialty bean sendiri itu tidak boleh ada si primary defect. Gitu. Nah, Shal, 5-8 tahun ke belakang kan maksudnya Indonesia tuh dipengaruhi sama culture coffee shop banget, bener nggak sih? Betul. Nah, kira-kira pandangan lu sendiri yang udah lumayan lama bergelut di bidang kopi, gimana sih sekarang keadaan kopi di Indonesia? Untuk keadaan kopi sekarang ya terutama itu kan yang paling merajalela tuh bisnis
es kopi susu nih gitu. Nah, es kopi susu sendiri kan mulai tuh mungkin sekitar 2019 sampai sekarang gitu. Mungkin 5 tahun yang lalu itu orang-orang itu masih mengenal untuk membeli roasted beans gitu, biji kopi yang sudah disangrai. Biasanya kebutuhan coffee shop tuh lebih ke arah ke sana. Nah, kemudian dari sekitar 2018 itu orang-orang mulai nih bikin punya mesin roasting sendiri, nge-roasting sendiri gitu. Nah, cuma kan ada beberapa misalnya orang-orang yang ingin memulai bisnis tapi misalnya tidak punya modal besar gitu. Akhirnya mereka ngelihat, oh, bisnis es kopi susu ini sesuatu yang menarik ya, karena memang pada kenyataannya itu kopi susu dengan misalnya kopi yang ada di kafe itu sangat berbeda gitu konsepnya. Dari segi bahan bakunya juga bisa dibilang beda gitu, jadi tidak bisa disamakan. Nah, untuk ngelihat kayak gitu, Syal, sebenarnya kalau gua mau buka coffee shop nih sekarang, udah terlambat belum sih? Pertanyaan sulit sebenarnya kalau misalnya udah terlambat atau enggak ya sebenarnya. Karena kalau misalnya sekarang, kalau misalnya ada orang datang terus mau buka coffee shop, yang kita pasti tanya kandungan tuh ingin kejar kualitas atau ingin kejar keuntungan gitu. Nah, kalau misalnya sekarang anggapannya ingin kejar kualitas gitu, pasti kita nawarnya sih specialty coffee. Cuman masalahnya adalah specialty coffee ini tuh prosesnya nggak sebentar dan seperti kita piramida makanan ya gitu. Semakin ke atas itu kan pasti marketnya semakin kecil gitu. Sedangkan untuk yang menengah ke bawah kan porsinya semakin besar. Nah, di dunia kopi pun sama gitu. Lebih bagus mana? Sebenarnya kalau misalnya untuk jangka panjang gitu, lebih sustain untuk yang si specialty coffee gitu. Karena kan si specialty coffee ini kan dari segi kopinya sendiri, bahan bakunya tuh kita pasti nyarinya yang selalu berbeda gitu. Makanya ada beberapa variasi dan membuat orang tuh nggak cepat bosen kesannya. Nah, pertanyaannya dibalik lagi, yang es kopi susu gimana gitu? Yang ngejar keuntungan gimana? Ya memang secara marginnya lebih gede es kopi susu ya gitu. Dan maksudnya apalagi kayak sekarang tuh pendobrak sekali gitu es kopi susu, karena orang tuh terbiasanya dari mulai kopi hitam, kopi saset, terus langsung terjun ke kafe kan. Jadi dari yang paling murah sampai ke yang paling mahal. Nah, es kopi susu ini kan pendobrak di tengah-tengah gitu. Jadi orang bisa anggapannya pergi ke kafe tapi dengan budget yang lebih murah gitu. Cuman masalahnya adalah sekarang itu udah terlalu banyak nih bisnis es kopi susu gitu. Yang ngebedain apa? Nah, itu kan pertanyaannya tuh yang ngebedain apa gitu. Ujung-ujungnya adalah ya jadi perang dagang ya. Perang dagang. Satu, pasti marketingnya yang dibus banget gitu. Kalau enggak, menekan harga. Tapi secara kualitas yang ujung-ujungnya tuh yang kadang tuh bisnis ownernya terlalu berpikiran sempit. Ya udah nekan kos karena harganya diturunin, akhirnya memakai kualitas kopinya pun jadinya turun gitu. Gitu. Nah, bagus nggak? Ya balik lagi ya. Kalau misalnya dibilang bagus atau enggak, anggapannya kayak kita nyediain misalnya suatu produk makanan F&B gitu. Ya kalau kopi, kalau misalnya kayak udah disangrai nggak akan kelihatan gitu. Bahan baku yang udah digunakan sebelumnya jelek atau bagusnya nggak akan kelihatan karena berujungnya kopi tuh setelah di roasting ya jadi coklat. Tapi secara fisiknya kan kita nggak pernah lihat gitu. Nah, efeknya kalau misalnya udah nekan costing, pasti kan dari segi kualitas bahan bakunya juga pakainya yang murah gitu. Nggak mungkin dong misalnya pakai specialty untuk masukin ke kopi susu tuh sangat nggak mungkin gitu. Kita pun misalnya pergi ke beberapa coffee shop terus misalnya nanya gitu, boleh tahu nggak sih persentase misalnya kopinya di sini tuh berapa banding berapa? Antara misalkan Robusta sama Arabicanya. Iya, gitu Robusta dan Arabicanya berapa gitu. Kalau misalnya perbandingan Arabicanya lebih banyak dibanding Robusta, terus dapatnya harga murah, nah itu jadi sangat pertanyaan besar gitu buat kita. Karena Arabica lebih mahal ya? Pasti gitu. Untuk Robusta misalnya jauh lebih murah dibanding Arabica. Ya kita nggak usah sebutin harganya berapa ya. Kalau di PSP berapa nih? Kalau misalnya harga nanti tinggal cek aja ya. Tinggal dealing di bawah gitu. Cuma yang pasti dari Robusta dan Arabica tuh harganya berbeda jauh gitu. Kalau misalnya pakai Arabica yang murah, nah nanti kita ngomongin lagi antara pakai komersial dengan si specialty.
kalau misalkan gue pengen buka coffee shop, misalkan kita bagi aja 3 kelas nih, yang bener-bener low budget banget, tapi gue pengen buka coffee shop tetap nih, berapa harganya, budgetnya kira-kira, begitu yang proper dengan alat-alat yang proper, at least mesin kopinya tuh nggak cawerang banget lah gitu. Tetap proper, mesin kopi bagus, alat-alat oke, cukup aja untuk produksi kopi yang enak, sama yang bener-bener edan banget. Mungkin kalau misalnya lo budget bisa di sekitar 20 sampai 50 ya. Oke. Gitu. Karena pasti kan kalau misalnya buka bisnis coffee shop pasti butuh espresso maker dong gitu. Kemudian juga butuh bikin susunya gitu. Ya kalau misalnya dihitung-hitung kalau misalnya buat bikin espresso sama buat steamernya aja sudah habis mungkin sampai sekitar 7 sampai 8 ya. Gitu. Nah, dari situ belum mungkin kan sama peralatan gelasnya dong, kan kita nggak mungkin cuma buat coffee shop ya. Pasti ada another inventory gitu, either itu gelas gitu. Terus juga belum V60 ya, mungkin V60 sama scale segala macem bisa hitung kasar aja ya, anggapnya 5 juta gitu. Berarti kan dari 7 atau 8 sekitar udah 12 gitu. Nah sisanya mungkin sewa tempat gitu per bulan atau nggak operasional gitu. Segala bentuk expenses ya mungkin sekitar 20 ya. Kalau misalnya udah mulai middle up misalnya yang tadi nih udah ada proper banget hampir sekitar 100 sampai 150 lah. Karena kalau misalnya yang udah middle pasti punya mesin satu grup. Nah, mesin satu grup ini jadi ini ya. promosi nih, promosi. Mesin satu grup biasanya sekitar around 70 to 120 ya biasanya. Satu grup bisa pakai Rocket atau enggak La Marzocco GS3, kalau enggak La Marzocco Linea Mini. Boleh. Boleh berapa sih? Nah itu, kemudian juga pasti butuh milk jug, kemudian butuh mungkin jug rinser, temper gitu. Terus grinder mungkin sekitar yang oke sekitar 18 ya untuk yang biasa. Pakai Mazer Super Jolly sebenarnya cukup gitu. Udah gitu sisanya ya V60 lagi ya, V60 French press, aeropress gitu. Kemudian cold brew atau cold drip mungkin sekitar untuk yang kayak gitunya aja sekitar 20 ya, karena timbangan juga pasti udah pakai yang sekitar 2 jutaan biasanya. Itu teh proper, bukan yang bagus ya berarti? Iya. Wow. Oke. Jadi ya timbangan juga cukup jadi concern ya gitu. Nah, ya sekitar segitu. Yang fancy banget biasanya yang udah mesinnya 2 sampai 3. Tapi kalau misalnya kita sih suggest-nya sebenarnya untuk di Indonesia 2 juga cukup sih gitu. Kalau 3 terlalu mewah kecuali emang sangat rush hour gitu. Tapi 2 is enough. Nah, 2 grup yang kita pakai sih kebetulan pakainya Sineso gitu. Bisa ngecek sendiri harganya berapa. Berarti mahal. Sineso gitu. Terus grinder kita kebetulan pakai Anfim gitu. Grinder Anfim biasanya untuk standar coffee shop 2. Kenapa? Biasanya antara kita pakai satu single origin, kalau enggak satu lagi house blend gitu. Jadi biar ada nggak bosen lah gitu. Terus ya sisanya pretelannya hampir sama sih kayak yang model yang sebelumnya. Nah, tadi kan gue nanya 3 nih, low budget, proper, sama yang keren banget nih. Tapi yang low budget udah dijawab, yang proper udah dijawab, yang keren banget dijawabnya pakai alat-alat yang lu pakai nih. Berarti lu lagi ngomong secara tidak langsung yang lu pakai keren banget nih. Ya bisa dibilang yang kita pakai itu bisa dibilang fancy. Kalau gua nih pakai alat semua keren banget, high end. 2M? Enggak sih, nggak nyampe. 1 million? 1 billion? 1 billion? Enggak juga lah. Half mungkin. Half billion. Half billion bisa sih. Berarti kalau mau keren, half billion lah ya. Half billion berarti habis. Oke. Tapi baru alatnya doang ya? Alatnya doang. belum setup belum. Setup nggak dihitung ya? Setup belum dihitung. Kalau misalnya dihitung sama setup mungkin 1 billion lah. 1 billion? Iya. Oke. Ya apalagi kalau misalnya pakai granit gitu. Oke. Itu tuh belum alat untuk roasting segala macam belum ya? Belum. Sebenarnya cuma just ini hanya aja. Untuk di operasional ya. Kalau roasting ya
half billion lagi. Mantep. Iya, half billion lagi pasti. Yes. Nah, menurut lu sendiri sebenarnya market Indonesia tuh udah sengerti itu belum sih sama kopi? Atau gimana? To be honest, mungkin kalau ini dari kacamata pandang saya aja ya gitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf jangan tersinggung dulu nih kalau ada yang tersinggung. Jelata ya. Mohon maaf jangan tersinggung dulu. Cuma menurut kami yang bergerak di bidang specialty coffee, jenjangnya masih sangat panjang ya gitu. Karena ini kan arah seperti yang tadi yang dibilang sebelumnya tuh, marketnya tuh baru bergerak dari kopi saset menuju ke kopi susu gitu. Jadi kalau misalnya untuk ngomongin ke specialty coffee, it's moving gitu, tapi sangat ya very slowly. Nah, PR-nya apa? PR-nya ya kita harus giving education ya. Edukasi ya, benar. Gitu. Tapi ada potensi bakal market ini bergerak tuh specialty intinya. Kalau si es kopi susu ini ya lama-lama rontok ya gitu. Ya kayak gini aja, anggapannya kita bisa berpikir beberapa bisnis yang booming sementara akhirnya collapse. Ya. Contoh misalnya dulu mungkin kebetulan kita tinggal di Bandung ya. Dan misalnya pergi ke beberapa event, dulu pernah happening itu Mango. Mango King kan sangat happening waktu itu. Terus mungkin rame sekitar 2-3 bulan, udah gitu tiba-tiba hilang. Terus juga mungkin kita juga pernah ngerasain waktu itu nikmati Jeju ice cream, sempat rame di daerah PVJ, rame, kolaps lagi gitu. Nah, cuman untuk bisnis es kopi susu sendiri ya it's growing juga gitu. Cuman marketnya yang bisa ditanyain beda. Sangat beda marketnya es kopi susu sama si specialty coffee. Gitu. Karena bagi kami sendiri es kopi susu itu udah nggak ngomongin soal kopi. Yang mereka tuju itu rasa lain, manis gitu, atau enggak creamy gitu. Kalau enggak pakai another ya perasa yang lain, bisa mungkin let's say Baileys, kalau enggak regal gitu, enggak ram. Ya jadi kayak campuran sirup-sirup gitu kayaknya mereka mainin. Jadi sebenarnya kopinya sendiri tuh hanya bahan baku pendukung, jadi secondary kan gitu. Yang jadi primary itu is about milk and cream gitu, sama bahan yang tadi another variation flavor gitu. Nah, sambil ngopi dulu nih Syal. Boleh, silakan. Gini Syal, menurut lu jadi so far dari ketiga ini yang tadi kita udah bahas segala macam, apa sih yang paling penting, yang paling poin utama, jadi poin utama kali ya, jadi poin utama untuk kita buka coffee shop? Produknya kah? Atau si alat mesinnya kah? Atau budget? Sebenarnya yang paling utama pasti visi misi dulu ya. Gitu. Satu, visi misinya mau dibawa arahnya kemana. Yang kedua, yang pasti jadi PR itu adalah edukasinya dulu nih. Yang namanya kita sebelum memulai bisnis pasti ya butuh belajar ya. Nggak bisa kita tiba-tiba terjun ke suatu bisnis yang entah kita belum pernah pegang sebelumnya, terus cuma ngeliat, oh ini lagi trending nih gitu. Terus kita ikut nyemplung, ya itu sih gagal gitu. Jadi pasti lebih baik belajar dulu nih. Dari udah belajar, pertanyaannya adalah suka atau enggak. Namanya kalau misalnya suka ya pasti bakal dia tekunin gitu, dan bakal mencari sesuatu yang something new lagi gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka, cuma ngeliat, oh misalnya ngeliat orang bisnisnya lancar ya gitu, dia buka baru 2 bulan, udah tiba-tiba ROI gitu misalnya contoh, tiba-tiba bisa buka cabang lagi di mana-mana, ya kan dia cuma nggak tahu ya sebelumnya dia ngerintis itu seperti apa gitu. Jadi jangan mudah tergiur gitu. Ya kalau misalnya edukasinya udah, ya baru dengan fasilitasnya gitu, dengan modal yang dia pakai kira-kira seperti apa. Pasti dengan ya namanya uang nggak pernah bohong sih gitu. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau misalnya emang goes to, misalnya kalau misalnya di dunia coffee sendiri ya memang mahal gitu, tapi bisa dilihat seberapa panjang nih gitu, seberapa panjang tingkat investment yang kita masukkan atau kita berikan ke mesin tersebut yang bisa sustain di bisnis kita. Jangan sampai beli mesin murah
Terus tiba-tiba misalnya 5 tahun kemudian udah banyak trouble gitu. In the end harus ganti mesin baru gitu. Itu kan sebenarnya jadi waste ya. Ya lebih baik ya kalau misalnya memang ada budgetnya lebih mahal sedikit, why not gitu. Nah, balik lagi tadi visi misi itu berarti kita menentukan dulu nih, misalkan marketnya mau komersial atau specialty itu. Betul, maksudnya. betul, pasti. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, gue tuh kebetulan ada tim di Ember yang seneng banget dan pengen bikin coffee shop nih. Nah, kita coba panggil dia, siapa tahu dia ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Del. Wah, halo. Ini Fadel, ini Marsha. Nah, gini kok, kan yang terakhir kita bahas tentang kopi susu. Saya tuh punya rencana sih dan ide dan mimpi lah bisa dibilang kayak gitu ya. Saya tuh pengen buka tempat kopi susu, kedai kopi gitu lah. Yang saya pertanyaan itu tentang ini nih, kalau kita buka kopi susu, penting nggak sih milih biji kopi yang bagus? Kalau kita minum kopi susu kan sebenarnya lebih banyak ke manis dan creamy dari susu itu kan. Nah, biji kopi itu penting nggak sih di kopi susu itu teh? Oke, good question. Penting kalau misalnya dilihat, harus bisa ngelihat tuh dari kualitas green beans-nya sebenarnya. Karena apa? Karena yang paling jadi masalah adalah efek setelah minum si kopi susu ini. Kalau misalnya pernah datang nih, sorry ya, ini balik lagi ya gitu. Kalau Anda penonton yang merasa tersinggung, mohon maaf. Kalau setelah datang ke coffee shop, terus tiba-tiba Anda merasakan efek sakit perut biasanya. Atau enggak ya pokoknya tiba-tiba melilit lah, atau enggak enak. Nah, sorry to say, mungkin bisa dibilang kualitas yang di roasting oleh supplier Anda gitu. Atau enggak dari, ya maksudnya dari coffee shop yang menyediakan si kopi itu kurang bagus. Jadi yang paling dekat tapi kita nggak ngelihat untuk kualitas rasa ya, jadi dari kualitas si green beans-nya. Cuma pertanyaannya adalah, saya bisa tahu nggak nih gitu dari segi kualitas si biji kopinya, biji kopi hijau green beans-nya itu gitu. Ya balik lagi, suppliernya mau ngasih lihat nggak gitu. Dan itu sangat ya biasanya konfidensial ya, baik lagi kan itu ya rahasia perusahaan biasanya gimana gitu. Tapi yang pasti bisa dinilai itu sebenarnya satu ya dari harga. Harga ini yang bisa menentukan kualitas biji yang dipakai ini bagus atau enggak. Tapi berarti dengan yang tadi lu sempat bilang kan, maksudnya kalau kopi susu kan 25% katakanlah misalkan mungkin dari biji kopinya. Sisanya mungkin krimnya, susunya, atau rasa lainnya. Nah, berarti si biji kopi ini tuh masih penting nggak untuk kita tetap pilih biji kopi yang bagus untuk kopi susu? Nah, kalau di kopi susu sih biasanya orang yang kejar itu rasa sih, yang istilah kita sih ngomongnya bodinya ya, body dari kopinya itu yang dinaikin gitu. Nah, body ini tuh biasanya ya diciptakan mungkin dari hasil roastingan yang lebih gelap gitu. Ya bisa juga sih, mungkin bisa ada yang bisa dibilang dari asal si biji kopinya itu sendiri, karena setiap daerah itu menghasilkan green beans yang flavornya itu berbeda-beda gitu. Cuman kalau misalnya di roastingnya lebih gelap, nah body dari si kopinya ini itu yang lebih naik. Ya itu jadi secondary-nya ya gitu. Berarti nggak terlalu penting ya kesimpulannya? Ayo. Sulit dibilang ya. Maksudnya karena ya bisa dibilang penting juga gitu. Soalnya tetap akan ngaruh ke rasa akhirnya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih kok, kalau kita buka usaha tempat kopi, lebih penting tempat atau kopinya? Saya sih mungkin dari preferensi saya, mungkin kalau misalnya ngelihat dari market Indonesia atau misalnya market Bandung sendiri, pasti milihnya tempat. Karena maksudnya sekarang kan kita di eranya media sosial ya gitu. Orang tuh yang penting eksis gitu. Punya lokasi, tempat fancy, bagus. Nah, itu yang mendorong bisnisnya sebenarnya. Kalau misalnya punya lokasi strategis, tapi misalnya tempatnya nggak oke juga sebenarnya, atau nggak, ya tempatnya nggak oke, tapi produknya oke, ya masih bisa sustain gitu. Tapi nggak sekenceng yang misalnya punya tempat yang fancy ya, karena sekarang orang tuh kejarnya ke sana gitu. Kalau tempat dan mesin misalnya kayak mesin kopinya kan, itu bisa dibilang pemancing untuk orang datang nggak sih sebenarnya? Mesin kopinya? Mungkin enggak ya, kalau saya bisa bilang. Maksudnya mesinnya fancy gitu. Terus ngedatangan orang datang? Biar kayak datang tuh, wah ini kayaknya tempatnya bagus. Oh enggak.
Sebenarnya balik lagi ya, itu my personal opinion gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya yang bisa dilihat kalau misalnya dari mesinnya udah fancy, udah tahu nih orang ini pasti serius gitu. Dan mungkin untuk beberapa orang yang ngerti kopi sebenarnya, orang yang ngerti itu teh, oh itu mesin bagus tuh. Betul. Oh ini mesin bagus tuh. Nah, berarti kalau misalkan sekarang kita udah punya tempat bagus nih, maksudnya fancy ya, tempat dekornya bagus, interior bagus, akan lebih baik lagi dengan didukung dengan produk yang bagus, bener nggak? Jadi ketika orang datang tuh, kopinya enak, tempat enak, pas gitu semuanya sejalan gitu ya. Betul. Okay. Nah, cuman masalahnya adalah sekarang gini, kayak misalnya boleh dibilang tempat kita bekerja tuh memakai jenis kopi yang bagus. Gitu. Cuman sekarang dengan kita menyediakan kopi yang bagus, udah gitu misalnya kita ngeracik kopinya terus disediakan dengan customer, pertanyaannya adalah masyarakat kita itu bisa minum kopi tanpa gula nggak? Benar. Gitu. Ya sekarang kalau misalnya kita sekarang balik lagi, kita bergerak di bidang bisnis specialty coffee yang menonjolkan kualitas dari rasa si kopinya gitu. Kebanyakan orang di sini tuh menghancurkan apa yang kita udah build up dengan masalah sepele gitu, which is using sugar. Gitu. When they drink their own cups gitu. Karena kalau misalnya udah pakai gula kan itu jadi manis ya. Iya. Ya ibaratnya ngapain lu datang ke coffee shop gitu kalau misalnya lu in the end mau minum kopi manis gitu. Jadi tapi memang ya kita nggak bisa maksain ya. Mungkin kan orang selera gitu. Betul. Dan ya kesulitannya itu ya mungkin dari marketnya sendiri. Nah makanya tadi ngomongnya adalah pilih tempat atau pilih produk. Saya sih mungkin pilihnya tempat dulu. Produk kalau misalnya untuk masyarakat Bandung terutama ya emang sukanya manis gitu. Ciptakanlah produk yang manis. Anda pasti laku gitu. Gitu. Nah, jadi apa nih kok tips buat saya untuk buka coffee shop? Mungkin tips dari saya yang pertama cari tempat yang strategis bisa dibilang. Tapi tempat strategis ini bisa didukung dari si market area sekitarnya. Nah dari market ini nanti kan bisa lihat contoh nih, bisa dibilang contoh. Kalau misalnya saya pengen bikin bisnis es kopi susu gitu. Nah kira-kira dari bisnis ini itu yang suka es kopi susu ini tuh siapa sih misalnya? Misalnya mahasiswa gitu. Oh berarti kan bisa aja kita nyari lokasi di sekitar kampus. Tapi balik lagi ya, ini juga bukan ya itu juga jadi faktor lain gitu. Nah udah dari tempat yang pertama, kemudian produk yang paling penting adalah ciri khas dari bisnis yang akan dijalankan tuh apa? Karena dari ciri khas itulah bisnis yang akan dimulai itu bisa sustain, gitu, bisa bertahan. Beberapa brand coffee shop yang misalnya dari es kopi susu yang udah semakin meraja ya di Indonesia tuh memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Either itu pakai regal kah? Gitu. Either itu pakai ya mereka lagi ramkah. Nah, tapi pada akhirnya sebenarnya itu bisa ditembak nggak sih? Dalam artian ketika kita pakai ram, kita pendobrak utama, kita produk orang yang ibaratnya kita coffee shop pertama yang memakai regal gitu. Ya, nah, tiba-tiba orang lain ya tinggal tiru aja itu mah sebenarnya kan. Ya, tapi jadi, kan kalau namanya pioneer itu kan sesuatu yang dimulai dari awal dari kita, orang lebih inget ya gitu. Ini siapa sih penemu pertama gitu. Orang lain hanya mengikuti in the end. Tapi belum tentu bisa mengalahkan gitu. Berarti kopi susu plus Amer gitu ya. Belum ada gitu. Belum ada bisa. Tapi daripada plus Amer minum Amer aja. Benar dong. Iya gitu. Harus ada ciri khas yang membuat bisnismu ini bertahan. Selebihnya pasti hanya pendukung gitu. Setuju. Bisnismu ini tuh bisa booming karena apanya sih gitu. Pasti kan ada. Pasti ada faktor ya. Pasti ada faktornya. Bayang. Yang ketiga ya tinggal dari strategi marketingnya ya. Hari ini selain kita ngebagi tips and trick, berarti kita juga mau cupping nih. Males nih gitu. Perkenalannya gimana? Bentar tuh kurang satu gelasnya.
Kok nggak ketelan semua?